Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sofiatunisa SPDI selaku Ibu Mata Pelajaran Sejarah Indonesia. Yang terhormat teman-teman seperjuangan, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Noni Nur Syahlukiah, Latifatul Magfiroh, dan Siti Najiah. Dan di sini kami akan menjelaskan mengenai konferensi meja bundar yang disingkat dengan KMB. Terdapat 4 poin penting yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, pengertian konferensi meja bundar yang akan dijelaskan oleh Noni Nur Syahlukiah. Kemudian tujuan dan hasil dari konferensi meja bundar yang akan dijelaskan oleh Siti Najiah. Dan yang terakhir, dampak dari konferensi meja bundar yang akan dijelaskan oleh Latifatul Magfiroh. Pengertian konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar adalah upaya diplomasi yang berhasil membebaskan Indonesia dari Belanda. Konferensi meja bundar adalah suatu pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg, yang mewakili negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Sebelum konferensi meja bundar ini dilaksanakan, berlangsung juga 3 pertemuan tinggi antara Belanda dan Indonesia. 3 pertemuan tinggi tersebut yaitu Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946, kemudian Perjanjian Renville pada tahun 1948, dan Perjanjian Royan-Royan pada tahun 1949. Konferensi meja bundar ini digelar berdasarkan salah satu kesepakatan yang ada dalam Perjanjian Royan-Royan pada tahun 1949. Tujuan konferensi meja bundar. Tujuan KBM adalah untuk menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda seadil dan secepat mungkin. Bangsa Indonesia menginginkan penyerahan kedaulatan yang sungguh penuh dan tak bersyarat kepada negara Indonesia Serikat sesuai dengan pokok-pokok persetujuan Renville. Hasil konferensi meja bundar. Pada tanggal 2 November 1949 tercapailah persetujuan konferensi meja bundar dengan hasil berupa yang pertama, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, pembentukan Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, RIS akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberi hak-hak konsesi dan izin baru bagi perusahaan Belanda. Yang keempat, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia. Yang kelima, semua hutang Hindia Belanda akan dibayar oleh RIS. Dan yang terakhir, masalah Irian Barat akan diselesaikan sesudah 1 tahun setelah KBM. Dampak dari KBM. Hasil dari KBM ini, Indonesia mendapat kedaulatannya. Pada tanggal 29 Oktober 1949 ditandatangani Piagam Persetujuan Konferensi RIS antara Republik Indonesia dan BFO. Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta menjadi Perdana Menteri yang akan memimpin Kabinet RIS. Keduanya dilantik di Keraton Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1948. Pada tanggal 27 Desember 1949, Dr. Andes Muhammad Hatta menerima pengakuan kedaulatan dari Ratu Belanda Juliana dan Perdana Menteri William Drees di Istana Kerajaan Belanda. Pengakuan kedaulatan juga berlangsung di Jakarta dan Yogyakarta. Pihak Indonesia diwakilkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sedangkan dari Belanda diwakilkan oleh Antonius Hermanus Johannes Loving. Dan dengan demikian, sejak tanggal 27 Desember 1949, secara resmi pemerintahan Belanda mengakui kedaulatan bangsa Indonesia. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.